Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali bertemu untuk membahas mengenai tema teologi di dalam bagi masa krisis. Saya mengajak kita untuk membaca bagian untuk hari ini, untuk kita renungkan hari ini, yaitu dari 1 Korintus pasal yang pertama, 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31 saya akan bacakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami kembali memohon anugerah Tuhan untuk berbicara kepada kami. Sungguh kami memohonkan sesuatu yang sangat agung dan mulia, dan kami tidak mungkin memohonnya jika kami tidak dibawa ke hadapan Bapa oleh Kristus pengantara kami. Maka kami memohon karena Tuhan yang sudah rela membuka jalan bagi kami untuk hadir di ruang maha suci karena Kristus, berkenanlah mendengar permohonan kami, dan berkenanlah memberikan firman kepada kami. Kami tidak punya apapun selain Engkau di dunia ini, dan kami tidak mungkin mempunyai apa-apa jika Engkau memutuskan tidak berbicara kepada kami. Maka kami sungguh memohon Tuhan rela berbicara dan mengoreksi pikiran kami yang terbawa jauh dari Tuhan, menarik kami kembali kepada Tuhan, sehingga hati kami dengan penuh kerelaan dan kasih kepada Tuhan, mengarahkan hidup kami untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah melihat mengenai teologi di dalam masa krisis bagian pertama kemarin. Di dalam krisis seseorang memikirkan kembali tentang penciptaan Tuhan. Tuhan adalah yang mencipta dan di dalam pengertian kita Allah juga adalah Allah yang menopang ciptaan. Ada providensia di dalam penciptaan Tuhan. Lalu bagaimana di dalam masa krisis? Masihkah kita mempunyai pengertian yang kuat akan providensia Allah, akan doktrin penciptaan dan pemeliharaan Allah? Ya tentu kita akan tetap memegang doktrin itu. Tetapi di dalam krisis kita akan mengharapkan ada tindakan Tuhan yang nyata yang membawa seluruh ciptaan ke dalam keadaan baru. Atau dengan kata lain, teologi penciptaan kita di dalam masa krisis akan kita renungkan kembali. Dan kita akan sampai kepada tema ciptaan yang baru. Kita tahu Allah akan menjadikan semuanya baru. Kita tahu Allah akan membawa hal yang baru itu melalui memperbaiki apa yang lama. Tuhan akan datangkan penghakimannya dan Tuhan akan menjadikan baru segala sesuatu. Segala hal yang fasik akan Tuhan singkirkan dan segala hal yang Tuhan jadikan miliknya akan dipulihkan di dalam ciptaannya. Nah, ini tentu jadi pengertian indah yang kita juga dapatkan dari kitab suci. Ada pergumulan, ada ratapan, tapi setelah itu ada sorak-sorai. Kenapa bisa ada sorak-sorai? Karena ada janji Tuhan. Namun ketika kita merenungkan lagi tentang kapan kita bersorak-sorai, maka ada keadaan di dalam krisis di mana kita masih menahan diri untuk bersorak-sorai dulu karena tidak ada
keinginan untuk melakukannya di tengah-tengah keadaan sulit. Lalu kita menanti kapan Tuhan membawa pekerjaannya yang mulia itu untuk kita dapat bersorak-sorai kembali di dalam Dia. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam tradisi dari perjanjian lama, dua tema ini, penciptaan dan juga kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, adalah sesuatu yang diharapkan melalui kedatangan Mesias. Jadi Mesias akan datang dan segala krisis akan berlalu. Mesias akan datang dan segala hal yang menyebabkan manusia berada dalam krisis, yang kita sudah bahas kemarin, entah itu dibuang oleh Allah kah, entah itu hati yang sudah menikmati keadaan dibuang karena ada berhala, entah itu menikmati keadaan palsu, entah itu kesulitan karena kejahatan manusia, entah itu kesulitan karena support untuk hidup seperti hilang, tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Apapun itu akan diperbaiki kalau Mesias datang. Nah tapi saudara sekalian, di dalam surat Korintus digambarkan tentang Mesias yang disalib. Nah ini tentu jadi tema besar bagi orang Kristen setelah dipopulerkan kembali oleh Martin Luther. Di dalam Heidelberg Disputation, di dalam perdebatan pembelaan Luther di depan para teolog Agustinian, teolog dari aliran Agustinus, Luther juga adalah aliran itu. Nah Luther membela pendapatnya di dalam tesis yang sudah dia tempelkan dan menyebar. Dia membela bahwa apa yang dia katakan itu sejalur dengan teologi Agustinus. Dan apa yang dia katakan paling pasti adalah sejalur dengan Paulus. Jadi karena dia membagikan apa yang Paulus sudah bagikan, dan Agustinus kemudian juga bagikan, dia tidak merasa sungkan untuk membelanya. Dia akan membela posisinya karena ini posisi Agustinus, dan lebih dari itu, ini adalah posisinya Paulus. Nah jadi ada tema yang dia tekankan, yaitu mengenai teologi salib. Theologians of the cross gitu ya, teolog yang lebih berfokus ke salib atau teolog yang lebih menyatakan pembelaan dan juga memberikan argumen dan juga khotbah tentang salib ketimbang tentang kemuliaan diri. Nah maka ini jadi sesuatu yang populer dan kita lihat di dalam 1 Korintus ini adalah teks yang sangat penting untuk memahami tentang teologi salib. Dan kita akan coba melihat bagaimana di dalam krisis kita mendapatkan kekuatankah atau pengertian atau penghiburan atau dorongan atau harapan atau apapun melalui teologi salib. Jadi bagaimana teologi salib bisa kita jadikan cara untuk melihat dari sudut pandang Allah di dalam keadaan krisis. Nah saya akan bagikan ada 4 hal, saya akan coba bagikan antara teologi salib lalu teologi yang mungkin muncul, ini tentu teologi dalam tanda kutip, teologi yang mungkin muncul kalau keadaan tidak krisis. Jika tidak krisis mungkin kita akan berpikir seperti ini. Tetapi karena ada keadaan krisis kita kembali memikirkan tentang Tuhan. Dan kita memikirkan tentang jawaban Tuhan atas krisis. Dan ternyata jawaban itu adalah salib. Dan salib seperti kita tahu, seperti tidak memberikan solusi terhadap krisis. Justru bahkan memberikan krisis yang baru sepertinya. Karena Mesias yang disalib adalah sesuatu yang parah bagi orang Yahudi. Sehingga sepertinya tema mesianik ya, tema Mesias datang. Tetapi disalib itu membawa krisis baru bagi pengharapan Israel. Nah jadi kita akan coba lihat apa yang mungkin kita alami, apa yang mungkin kita jalani kalau nggak ada krisis. Dan di tengah krisis hanya teologi salib yang akan memberikan kepada kita arah, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita penghiburan, juga memberikan kepada kita teguran. Nah ini yang akan kita coba bandingkan antara teologi salib dan pengertian di baliknya tentu, dengan teologi yang akan mungkin kita lakukan jika tidak ada keadaan krisis. Dan ini adalah renungan yang kita bisa lihat ada di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31 tadi. Nah saudara, di bagian terakhir Paulus mengatakan, barang siapa bermegah hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Ini merupakan kutipan dari kitab Yeremia, pasal yang ke-9, saya bacakan Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah? Baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Bermegah karena kenal apa yang Allah kerjakan di bumi. Ini tema yang menarik ya. Mengenal apa? Mengenal apa yang Allah kerjakan di bumi. Dan itu membuat kita bermegah. Tuhan kerja. Dan karena itu kita bersyukur, kita bangga, kita bermegah. Kita menekankan pengharapan kita ada pada Allah yang kerja.
Allah yang menjalankan kerjanya. Nah, maka Paulus dengan sangat akurat ya, dia mengkutip Yeremia 9 tadi, lalu membagikannya di dalam penjelasan tentang salib. Salib mencegah kita untuk bermegah atas apapun selain atas fakta bahwa Allah bekerja. Bukan pada pengenalan kita akan Allah yang bekerja ya, tapi pada Allah bekerja. Kita menyadari Allah sedang bekerja, dan dari situ kita mau bermegah. Kita bersuka, kita bangga karena Allah adalah Allah yang kerja. Nah, ini kutipan yang penting karena saudara dan saya sulit memahami 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31 tadi. Kita akan banyak memakai pengertian-pengertian yang kita pikir sudah benar, bahwa salib itu adalah hina, tapi kita juga tidak tahu hina dalam pengertian apa. Tapi kita percaya itu adalah mulia, dan kita mungkin kurang ngerti mulia dalam hal apa. Tetapi saudara, Yeremia 9 memberikan perspektif untuk membaca 1 Korintus 1 ini, bahwa Tuhan sendiri di tengah-tengah Israel yang dibuang, menyatakan bahwa apa yang Tuhan kerjakan bahkan di dalam keadaan krisis, apa yang Tuhan kerjakan ini akan dikenal sebagai pekerjaan yang membawa keadilan, kebenaran, dan belas kasihan Tuhan. Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang punya kebenaran, Tuhan yang kudus, Tuhan yang nyatakan setianya, itu adalah Tuhan yang bekerja bahkan di tengah-tengah krisis sekalipun. Nah, jadi ada sense ini di dalam Yeremia 9, dan Paulus membawa sense krisis itu. Pengertian krisis karena dibuangkah, krisis karena disakitikah, krisis karena kehilangan negara, kehilangan kota, kehilangan keluarga bahkan. Krisis karena tidak ada harapan akan bertahan hidup. Lalu Paulus mengatakan, Allah sedang kerja. Nah, ini sesuatu yang aneh ya, Allah kerja di tengah krisis, Allah kerja. Kita percaya Allah berdaulat di dalam segalanya, dan kita percaya kedaulatan Allah adalah kedaulatan yang aktif, bukan pasif. Dia bekerja, dia mengerjakan hal-hal itu. Nah, jadi Paulus mau menekankan ini, lalu dia berikan satu fokus ya, satu tekanan bahwa semua itu ditafsirkan di dalam salib. Semua itu diwujudkan melalui salib Kristus. Apa yang jadi pengharapan orang Israel? Harusnya salib Kristus. Apa yang jadi pengharapan orang percaya? Harusnya salib Kristus. Apa yang jadi pengharapan bangsa-bangsa asing yang mau terima Injil? Harusnya salib Kristus. Tapi orang Israel melihat salib dan mengatakan, ini batu sandungan. Kami tidak akan mungkin melihat kemuliaan di dalam salib. Dan ketika orang Yunani melihat salib, mereka akan mengatakan, ini kebodohan. Kami bisa terima hikmat, kami bisa terima pelajaran yang berharga dari orang-orang Kristen, tetapi mengatakan bahwa juru selamat di salib itu adalah kebodohan yang besar. Maka Paulus mau menekankan tentang salib di dalam konteks bahwa Allah di dalam krisis tetap adalah Allah yang bekerja. Allah di dalam krisis yang kita alami adalah Allah yang menyatakan pekerjaannya. Jadi saudara sekalian, ketika orang Israel bergumul tentang ciptaan Tuhan, Tuhan akan menjadikan baru. Ketika mereka bergumul, kapan kami boleh bersorak lagi untuk Tuhan? Jawabannya adalah ketika Tuhan mengirim Mesias. Mesias datang, ciptaan baru dibawa. Mesias datang, kita akan kembali bersorak-sorai. Sebelum itu terjadi, sulit bagi kita untuk mengalami kelegaan, lalu bersyukur, bersorak-sorai, dan menyadari topangan Allah di dalam ciptaan. Mari nantikan Mesias. Dan Paulus mengatakan, lihat, inilah Mesiasmu yang dipaku di atas kayu salib. Nah, ini mengherankan. Saudara, tema ini mengherankan bagi orang-orang dulu waktu Paulus menulis surat ini. Dan tema ini sebenarnya masih mengherankan buat kita juga. Kalau kita mau pikirkan lebih sungguh-sungguh tentang tema salib. Maka saya akan bagikan apa yang kita bisa coba pahami dari sudut pandang, beberapa sudut pandang untuk memahami tentang teologi salib ini. Saudara, hal yang pertama yang saya mau soroti adalah bahwa teologi salib itu akan bentur dengan teologi kepahlawanan, teologi heroistik, teologi kepahlawanan. Aku adalah pahlawan dan aku akan menolong umat manusia. Itu nggak nyambung dengan teologi salib. Saudara, kalau kita mempunyai keadaan baik, kita akan mungkin mempunyai kepercayaan diri untuk menjadi pahlawan. Saudara punya modal, saudara bisa jadi pahlawan yang tolong orang miskin. Saudara punya uang, saudara bisa mengatakan, siapa kekurangan datang pada saya bisa membagikan harta saya. Dan kalau saudara punya pengetahuan, saudara bisa bagikan pengetahuan. Saudara punya keahlian, saudara akan bagikan. Dan saudara mengatakan, saya punya ini, saya bisa bagikan. Tapi saudara, ketika krisis tiba, dan krisis ini mulai menggerogoti hal-hal yang tadinya membuat saudara mampu menjadi berkat.
maka saudara akan berpikir ulang tentang apa itu jadi berkat ya. Ketika krisis membuat saudara jatuh miskin, lalu saudara mengatakan, dulu saya banyak tolong orang, sekarang saya mesti minta tolong sama orang. Ini apa ya? Keadaan ini betul-betul sulit bagi saya. Sekarang saya mesti teriak tolong. Dulu saya buka telinga, siapa perlu pertolongan saya akan tolong. Sekarang saya mau teriak minta tolong. Wah, ini benar-benar krisis. Orang yang mempunyai kekuatan lalu menjadi pelindung orang lain, mungkin dia jadi polisi kah atau tentara, waktu dia sudah punya tubuh yang tua yang lemah, seperti nggak kepake lagi. Waktu seseorang masih jernih pikirannya, dia bisa berguna di dalam pekerjaannya. Waktu kejernihan berpikir itu hilang, dia seperti nggak berguna lagi loh. Nah, maka saudara, orang akan mulai memikirkan kembali tentang apa itu bekerja, termasuk juga bekerja bagi Tuhan. Apa sih hidup, apa sih bekerja, apa sih sumbangsih yang bisa diberikan untuk melayani sesama misalnya. Nah, kita akan mulai mengalami krisis di dalam keadaan seperti ini. Entah apapun yang menyebabkannya ya. Apakah karena kesehatan digerogoti oleh pandemi mungkin? Lalu kita mengatakan sekarang saya cuma bisa teriak tolong. Atau karena keadaan krisis membuat ekonomi kita hancur. Dan kita mengatakan sekarang saya bahkan harus mau terima bantuan orang lain di dalam bentuk yang paling minimal. Wah, ini kan sesuatu yang memalukan ya. Kenapa saya harus berada dalam keadaan seperti ini? Tapi saudara, ketika seseorang merenungkan kembali tentang teologi salib dan menyadari bahwa pekerjaan Allah yang paling final ada di atas kayu salib, dia akan mulai berpikir ulang tentang apa itu berbagian di dalam bekerja bagi Tuhan. Nah, saya nggak bilang ya bahwa kita semua mempunyai kemampuan dan bijaksana untuk merenungkan hal ini ketika kita berada dalam krisis. Tetapi akan menjadi sukacita yang besar loh kalau kita mampu lakukan itu. Kalau kita mampu pikir ulang tentang salib. Memikir ulang bahwa pekerjaan Tuhan yang paling genap, paling besar, paling mulia adalah anak tunggal Allah jadi manusia dan sekarang terpaku tidak berdaya di atas kayu salib. Kenapa salib jadi sangat penting? Karena akan membuat kita memikirkan ulang tentang apa itu bekerja, apa itu bersumbangsi, dan tentunya akan membuat kita meruntuhkan segala jiwa mau menjadi pahlawan. Ada kalimat yang menarik dari seorang namanya Norman Schwarzkopf. Ini adalah seorang jenderal yang memimpin pasukan Amerika di dalam perang Padang Gurun ya, perang Badai Gurun. Nah, dia menulis sebuah biografi yang judulnya adalah apa sih yang membuat seseorang jadi pahlawan. Dan dia mengatakan yang membuat seseorang menjadi pahlawan itu bukan orang yang perintah orang untuk maju berperang, itu bukan pahlawan. Yang jadi pahlawan adalah mereka yang benar-benar jalankan peperangan, maju dengan keadaan hati yang tulus. Pokoknya saya diperintah, saya jalan. Saya punya komitmen untuk negara dan saya lakukan. Dan Schwarzkopf mengatakan inilah pahlawan. Pahlawan adalah orang yang gak sadar bahwa tindakannya itu heroik. Nah, tapi saudara sekalian, waktu kita merenungkan tentang salib, kita juga memikirkan tentang hal yang sama. Tidak ada yang heroik dalam pandangan dunia di dalam tindakan Kristus. Mana pahlawanmu? Di salib. Di dalam karya Saint Matthew Passion ini jadi satu renungan awal ya di dalam karya itu ketika Bach mengarahkan kita untuk melihat sang pengantin. Di mana sang pengantin? Di mana dia? Itu dia seperti anak domba. Anak domba. Anak domba yang apa? Yang mau disalib. Dia seperti anak domba. Kita mengharapkan pria gagah yang mulia dengan segala kemegahan menjadi pangeran. Lalu sang calon mempelai membanggakan pengantin yang akan datang dengan segala gemerlapnya. Tetapi yang didapatkan adalah domba yang disembelih. Tapi justru ini kemuliaan. Nah, maka saudara, di dalam pengertian dari 1 Korintus pasal pertama ini, salib mencegah kita untuk memikirkan pekerjaan dan sumbangsi kita sebagai tindakan yang heroistik. Sebagai sesuatu yang memungkinkan kita menjadi pahlawan. Seringkali kita tidak sadar kecenderungan untuk membanggakan diri seperti ini. Kita berpikir bahwa kalau kita tidak melakukan apa-apa, orang akan menjadi kasihan sekali. Kalau aku tidak bertindak, kamu kasihan. Saya mesti lakukan, karena kalau enggak, ya kamu akan menderita. Aku pahlawanmu kok. Dan karena aku pahlawanmu, aku harus rela tempuh ini demi kamu. Gitu kan? Nah, tapi saudara, ketika kita melihat di kayu salib, kita menyadari satu hal. Kita menyadari bahwa kekuatan Allah, ini kekuatan yang dimaksudkan, tentu adalah kekuatan bertindak, ya, kekuatan bekerja. Kekuatan Allah untuk kerja, untuk membebaskan Israel kah? Atau untuk mendatangkan ciptaan yang baru? Atau untuk memberikan kemenangan atas kebenaran dan menghancurkan kuasa setan? Itu adalah pekerjaan yang dilakukan tanpa kita sadari. Allah adalah Allah yang senantiasa bekerja.
krisis pun adalah tangan kuat Allah yang secara efektif sedang bekerja. Bagaimana dengan salib? Salib bukan krisis kalau menurut Paulus. Salib adalah puncak karya Allah yang menunjukkan dia senantiasa bekerja. Tapi saudara, tafsiran orang dunia adalah ini kebodohan, ini adalah kepasifan, ini adalah tindakan yang bodoh, tindakan silent yang gak berguna, tindakan dibantai tanpa perlawanan. Kekristenan akan jadi agama tanpa harapan. Kalau juru selamatnya pun begini pasif sampai mati di atas kayu salib. Tapi saudara, Yohanes di dalam pasal yang kelima dan pasal 9 menegaskan kembali bahwa Yesus sedang kerja. Yesus bukan pasif. Yesus bekerja mengerjakan pekerjaan Bapanya. Yohanes 5 dia mengatakan demikian. Mari kerjakan pekerjaan dari Bapa selama masih terang. Di dalam pasal 9, Yesus pun menekankan hal yang sama. Dia didorong oleh kasih, maka dia menjalankan apa yang harus dilakukan ketika bertemu dengan orang buta misalnya. Dia menjalankan pekerjaan Bapa. Tapi pekerjaan yang disoroti di dalam Injil Yohanes adalah pekerjaan yang satu arah dengan hatinya Tuhan. Tindakan kasih, belas kasihan, dan segala hal yang membawa semua hal yang menunjukkan cinta Tuhan. Jadi saudara sekalian, bekerja di dalam pengertian Yohanes itu tidak sama dengan bekerja yang kita pikir. Aku mesti lakukan sesuatu supaya terbukti aku sanggup untuk menjadi pahlawan. Aku sanggup menjadi orang kunci untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi saudara, di dalam Yohanes, tafsiran mengenai kerja itu disoroti dengan cara yang sangat indah. Kenapa Yesus bekerja? Karena dia berelasi dengan Bapa. Bapa bekerja, aku pun bekerja. Kenapa dia lakukan pekerjaannya? Karena Bapa melakukan, anak melihat, dan anak melakukan. Kalimat yang sangat indah dan sangat normal di dalam pengertian dari abad pertama. Semua anak akan kerja sesuai dengan pekerjaan bapanya. Bapanya kerja apa, anaknya akan kerja itu. Dan saudara, di dalam pengertian mereka, ini bukan semacam profesi untuk menonjolkan diri, atau profesi untuk mencari pembuktian. Aku harus menunjukkan pembuktianku. Mereka secara, ya kita mungkin bilang lugu ya bagi pengertian modern yang kadang-kadang sombong. Mereka secara lugu hanya meneruskan apa yang mereka pikir adalah pekerjaan wajar. Papaku adalah petani, ya saya juga petani. Kalau dia petani anggur, saya petani anggur juga. Kenapa papa jadi petani anggur? Ya dia memang begitu. Itulah dia. Apakah dia jadi petani anggur untuk menunjukkan bahwa dia adalah the best petani anggur di dunia? Apakah dia lakukan untuk menunjukkan ke orang-orang berapa hebatnya dia sebagai petani anggur? Enggak, dia adalah petani anggur, itulah dia. Atau dia adalah nelayan. Dia enggak akan pergi melaut atau pergi ke danau, kemudian menunjukkan siapa nelayan paling hebat. Ya saya menunjukkan kemampuan untuk menjadi pahlawan nelayan. Enggak, mereka akan berpikir ya papa adalah seperti itu karena dia memang begitu. Dan aku akan lakukan hal yang sama karena aku anaknya. Nah saudara, ini yang Yesus sedang ajarkan ya. Allah adalah Allah yang mengasihi, tergerak oleh belas kasihan. Allah yang penuh kasih setia dan kebenaran. Yohanes 1 menekankan itu. Yesus Kristus penuh kasih setia dan kebenaran. Penuh emet dan chesed. Kenapa penuh kasih setia dan kebenaran? Karena itulah Bapanya. Dan dia bertindak berdasarkan kasih setia dan kebenaran. Dia bertindak karena Bapanya bertindak begitu. Dan dia tidak menganggap aku sedang melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa tanpa aku dunia akan binasa. Memang benar ya, tanpa Yesus dunia binasa. Tapi yang dia lakukan adalah Bapakku mengerjakan, aku pun mengerjakan. As simple as that. Dan dia mengerjakannya di atas kayu salib loh. Dia mengerjakannya bahkan di dalam keadaan yang ditafsirkan orang sebagai krisis. Maka saudara, krisis adalah ketika kita masuk ke dalam keadaan di mana kita seperti tidak sanggup lagi menjadi pahlawan mungkin. Kita tidak sanggup lagi menjadi orang yang bisa diharapkan. Dan ini akan kita renungkan di dalam krisis kok. Ketika saudara masih kuat, saudara nggak akan renungkan ini dengan sungguh-sungguh. Ketika saudara sadar, saya kok nggak berdaya ya. Waktu itu saudara mulai sadar, ada krisis. Krisis kemampuan saya menjadi orang yang tolong orang lain. Yang punya kemampuan jadi pahlawan. Nggak selalu harus buruk ya. Ini bukan hanya berkait dengan orang sombong yang mau menunjukkan kehebatan, enggak. Tapi dia mengatakan saya seperti tidak berguna lagi. Namun justru teologi salib mengingatkan kita bahwa kita senantiasa bersyukur dan berbangga karena Allah adalah Allah yang bertindak. Yeremia 9. Barang siapa mau bermegah, bermegahlah karena dia mengenal aku. Ini ditekankan sangat jelas di dalam kitab Yeremia yang tadi kita sudah baca. Barang siapa mau bermegah, biarlah dia bermegah dalam aku. Jangan orang bijak bermegah karena bijaksananya. Dia mampu kerjakan kerjaan-kerjaan oleh karena dia berhikmat.
Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya, karena dia mampu mengerjakannya oleh sebab dia kuat. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ini bukan konteks pamer kekayaan, bukan. Tapi dalam konteks mampu lakukan sesuatu untuk pulihkan Israel mungkin. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Saya sanggup pulihkan Yerusalem. Saya punya uang bangun tembok atau apapun itu. Saya punya uang. Nah, waktu krisis, uangmu hilang. Dan waktu krisis kita sadar, kita nggak bisa bermegah karena hal-hal itu. Kita bermegah karena Tuhan yang kerja. Apa yang Tuhan kerjakan? Menunjukkan kasih setia, kebenaran dan keadilan di bumi. Itu yang dia kerjakan. Mari kita pikirkan dan renungkan semua pekerjaan kita sebagai pekerjaan yang ditafsirkan untuk menunjukkan keadilan, kasih setia, dan kebenaran Allah di bumi. Dan kita tahu ketika kita berbagian untuk kerjakan itu, kita berbagian karena Allah yang mengerjakan. Saudara berbagian karena digerakkan oleh kesenangan melihat Allah yang senantiasa kerjakan pekerjaan ini. Dan ini yang menakjubkan ya. Nggak masalah apakah sedang krisis atau enggak menurut pandangan dunia. Allah senantiasa kerjakan ini. Allah tidak perlu keadaan damai untuk mengerjakan pekerjaannya. Allah tidak perlu harus di backup oleh politik yang stabil baru dia bisa bekerja. Allah tidak perlu di backup oleh ekonomi yang kuat baru dia bisa kerja. Allah justru tunjukkan kekuatannya karena dia bekerja di dalam krisis. Dan salib adalah tanda yang paling tinggi untuk hal ini. Ini yang pertama. Maka saudara, di dalam krisis kita dapat penghiburan. Allah tetap bekerja. Mana buktinya? Lihat salib. Kadang-kadang kita merasa bahwa krisis yang kita alami membuat kita sulit lihat Allah sedang bekerja. Tapi 1 Korintus 1 Korintus 1 mengingatkan, kalau engkau bandingkan situasimu dengan salib bagi Israel, ini konteksnya ya, salib bagi Israel, engkau akan lihat situasi salib bagi Israel itu lebih parah dari situasi kita. Salib bagi Israel itu seperti menghancurkan segala harapan. Tapi justru Tuhan mengatakan, loh ini kerjaanku yang paling puncak. Aku senantiasa bekerja, tidakkah kamu lihat? Mari berbangga karena kita punya Allah yang kerja. Kita tidak bisa memikirkan tentang Allah yang pasif, yang deis, yang cuma cipta lalu setelah itu meninggalkan dunia. Kita nggak bisa nyaman dan nggak mungkin nyaman dengan ide tentang ilah palsu. Dan Allah sejati bukan ilah palsu. Allah sejati adalah Allah yang kerja. Ilah palsu adalah ilah yang pasif. Nah ini yang pertama. Lalu yang kedua, teologia salib akan bentur dengan teologia, ini saya agak sulit menemukan nama ya, saya pakai nama sok tahu. Teologia sok tahu. Ya kalau saudara pikir istilahnya kurang serius ya, saya minta tolong saudara yang temukan teologia istilah lebih canggih lah ya untuk teologia sok tahu ini. Karena saya kehabisan cara. Nah saudara, teologia salib akan bentur dengan teologia sok tahu. Orang merasa tahu, sok tahu, kalau dia pikir yang dia perlu tahu dia sudah tahu. Saudara, orang gak akan sok tahu karena dia maha tahu kok, gak ada orang maha tahu. Cuma dia merasa sok tahu karena dia pikir yang dia perlu tahu dia sudah tahu. Gak ada dari kita yang menganggap ada orang sok tahu karena ada orang yang merasa dirinya kurang tahu karena dia ingin pelajari hal-hal yang gak berkait dengan keperluannya kan. Di antara kita misalnya gak ada satu, saya gak tahu ada atau enggak, tapi mungkin sekali enggak. Gak ada di antara kita yang bisa mengoperasikan roket keluar angkasa mungkin ya. Ya nggak tahu kalau pendengar ternyata ada yang bisa operasikan itu, tapi ya saya nggak bisa dan banyak orang nggak bisa. Dan orang sok tahu tetap akan rasa sok tahu meskipun dia nggak ngerti cara mengoperasikan roket keluar angkasa. Kenapa dia berani sok tahu padahal dia nggak tahu ini? Ya karena pengetahuan ini bagi dia nggak penting. Nggak ada gunanya untuk diterapkan dalam hidup dia kok. Maka saudara, orang sok tahu adalah orang yang berpikir bahwa apa yang dia perlu ketahui tentang hidup sudah dia tahu. Ini penyakit ya, ini membuat orang Kristen susah belajar teologi. Karena sudah tahu kok. Ngapain belajar teologi? Saya sudah ngerti Alkitab. Kenapa mesti ngerti lagi? Saya sudah tahu, saya sudah baca, yang penting mengasihi, itu kan temanya. Akhirnya orang identikan dengan teologi dengan sok tahu, dengan kesombongan, sedangkan tidak mengerti teologi sebagai virtue, sebagai kebajikan. Saya adalah orang saleh karena saya kurang ngerti teologi. Kamu tuh ngerti teologi tapi nggak lakukan apa-apa. Tapi saudara, kita harus tahu bahwa bagi Alkitab, tidak lakukan dan tidak tahu itu sama parahnya. Kamu nggak mengenal yang kamu harusnya tahu, sama parahnya dengan kamu tidak jalankan apa yang harusnya kamu jalankan. Karena bagi Alkitab tidak ada pemisahan antara pengetahuan dan tindakan. Kamu tidak melakukan apa yang harusnya dilakukan dan kamu tidak tahu apa yang harusnya kamu tahu, itu sama parahnya. Nah mari kita lihat ini ya, bahwa mungkin kita adalah orang sok tahu karena kita berpikir kita sudah tahu tentang hidup. Tapi begitu krisis menghantam baru kita tahu kita nggak tahu.
Banyak orang ditipu oleh ajaran Kristen yang mengatakan kalau kamu percaya Yesus, kamu nggak akan sakit, nggak akan miskin, nggak akan susah. Dan mereka sok tahu karena mereka pikir mereka sudah tahu apa yang perlu diketahui. Di dalam Tuhan Yesus semua aman, semua baik, semua sempurna, nggak ada gangguan. Begitu muncul gangguan, krisis. Kok gini ya? Sekarang saya bingung nih. Nah ini makanya krisis akan membuat teologi sok tahu mulai runtuh. Karena kita sadar bahwa ternyata apa yang kita pikir sudah cukup untuk kita pakai untuk mengetahui, ternyata belum cukup sama sekali. Saudara, jangan remehkan belajar pengertian dari kitab suci ya, jangan remehkan belajar teologi. Kita sok tahu karena kita pikir apa yang kita perlu tahu kita sudah tahu. Tetapi teologi salib justru menyembunyikan pengetahuan waktu Allah menyatakan pengetahuan. Ini dari Martin Luther ya, Martin Luther mengatakan dengan sangat indah. Dia mengatakan salib adalah tempat di mana Allah menyatakan dirinya. Dalam tradisi Kristen kita tahu salib adalah konfirmasi puncak, pernyataan paling tinggi tentang ciptaan baru Allah di dalam pengharapan Israel. Kamu berharap ciptaan baru, lihat Tuhan berikan Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit, ciptaan baru dimulai, gitu kan? Nah, tapi saudara sekalian, Martin Luther juga mengatakan di dalam Bondage of the Will, dia mengatakan salib juga adalah tempat di mana Allah sembunyikan kemuliaannya. Allah sepenuhnya tersembunyi di atas kayu salib. Gak ada yang lihat Allah di atas kayu salib. Yang kita lihat adalah orang yang gagal, pemberontak gagal, atau pendiri sekte yang terbongkar kesalahannya dan akhirnya sekarang digantung. Untung pemimpin Yahudi tahu ya dia penipu. Kami nggak tahu, sekarang kami tahu dia penipu karena dia disalib. Jadi di salib tidak ada Allah. Yang disalib adanya penjahat. Di salib hanya ada kegagalan. Di salib hanya ada pekerjaan setan yang dibongkar dan sekarang dibatalkan oleh pemimpin agama Yahudi yang heroik. Yang ada di atas kayu salib bukan Allah. Yang ada di atas kayu salib adalah orang gagal. Maka saudara Luther mengatakan di atas kayu salib Allah tersembunyi loh. Di kayu salib Allah dinyatakan, tapi di kayu salib juga Allah tersembunyi. Sehingga ketika saudara mencoba merenungkan tentang cakupan teologi kita atau cakupan pengetahuan kita untuk memahami hidup, kita akan pikir kembali tentang tema tadi. Kenapa pengetahuan tentang penebusan, tentang kesempurnaan dari pekerjaan Tuhan, kok dinyatakan di salib ya? Nah saudara, saya tidak bilang bahwa kita nggak tahu apa-apa tentang salib, bukan itu ya. Kita tahu di kayu salib dosa kita ditebus. Kita tahu di kayu salib Yesus mati menggantikan kita. Kita tahu di kayu salib kebenaran Kristus. Ketika dia bangkit nanti akan jadi sempurna. Kebenaran Kristus akan diberikan kepada kita. Itu kita tahu dong. Dan seperti saya bilang tadi, tidak mengetahui hal-hal ini sama parahnya dengan tidak melakukan hal yang benar. Jadi ada banyak hal yang kita ketahui tentang salib. Tapi ada banyak hal yang masih misteri juga. Yang mungkin gak akan pernah kita selesaikan. Kenapa cinta Tuhan dinyatakan sebesar ini ya? Kenapa Allah rela dipermalukan seperti ini kalau mau dibilang? Kenapa Allah gak takut dipermalukan ya? Saudara, ini kan pertanyaan penting. Kenapa manusia begitu takut dipermalukan? Kok kalau Allah enggak ya? Kita tahu berapa besar dampaknya tentang penyaliban Kristus bagi orang-orang yang menolak kekristenan. Mereka hina habis-habisan salib. Dari awal, di gereja mula-mula ada orang bikin salib, lalu menggambarkan ada keledai dipaku di atas kayu salib. Lalu mereka mengatakan, inilah Tuhannya orang Kristen, keledai yang disalib. Bodoh sekali dia. Bukankah ini memalukan? Kenapa Tuhan membiarkan pernyataan paling agungnya beresiko untuk membuat dia dipermalukan? Bukankah Tuhan sudah mengatakan di dalam kitab Yesaya, aku akan melakukannya untuk kemuliaanku. Aku tidak akan berikan kemuliaanku kepada yang lain. Aku tidak akan berikan kemuliaanku kepada berhala. Tapi kenapa dia nyatakan pernyataan puncaknya justru di dalam salib yang sangat besar potensinya untuk membuat dia dipermalukan. Misteri. Tetapi saudara sekalian, misteri ini membuat kita menyadari bahwa keadaan krisis harga dirikah, atau krisis pengertian bahwa kita ngerti cara Tuhan bekerja, itu ditantang oleh salib. Segala kesoktahuan kita ditantang oleh salib. Ketika kita pikir kita tahu bagaimana Tuhan bekerja, tiba-tiba teologi salib membuat kita bungkam, merenung lagi, lalu kita pikir, kayaknya saya belum tahu tentang ini. Mungkin saya belum mengerti bagaimana pernyataan paling hina ini justru adalah kemuliaan. Saya belum mengerti bagaimana kematian membawa hidup. Saya belum mengerti kenapa kegelapan adalah sumber terang. Saya belum mengerti ini loh. Dan kita berpikir dan sadar pengertian tentang salib dan juga pernyataan Allah yang paling besar justru makin dipahami ketika kita ada dalam krisis.
Ini kalimat indah ya yang pernah ditekankan di dalam sejarah gereja Tuhan. Bahwa kita percaya kepada Allah yang satu dengan kita. Allah yang mengalami bersama dengan kita karena kasih-Nya. Di dalam krisis kita tahu betapa beratnya keadaan dan kita tahu Allah bukan Allah yang menghindari krisis. Allah adalah Allah yang masuk ke dalam krisis untuk satu dengan kita loh. Jadi kalimat Allah mau mengambil dosa kita itu bukan kalimat yang kosong, Allah benar-benar lakukan. Dan karena Dia lakukan dengan cara yang sedemikian nekat kalau kita mau bilang, maka kita tahu nggak akan ada yang pisahkan kita dari cinta Tuhan. Ini yang dikatakan di Roma 5 kan. Jika Allah menyerahkan anaknya bagi kita waktu kita masih memusuhi Dia, apa yang akan Dia lakukan waktu kita sudah diperdamaikan? Saudara, Tuhan serela itu loh. Korbankan kemuliaan namanya demi menjadikan kita milik Dia. Maka saudara akan tahu nggak akan ada yang pisahkan kita dari Tuhan. Kasarnya begini ya, Tuhan mati di salib pun tidak mencegah Tuhan mencintai kita. Tuhan tidak berhenti lalu mengatakan, wah kalau ini susah loh. Aku mencintai kamu hai manusia, tapi ini too much. Aku tidak akan mungkin korbankan kemuliaanku. Aku tidak bisa korbankan ini. Allah adalah Allah yang mulia. Aku tidak mungkin melawan kemuliaanku. Maka aku harus relakan engkau binasa. Dan itu nggak dilakukan. Tuhan resikokan kemuliaannya kalau mau dibilang. Saudara, ini teologi nggak bisa disoroti dari sudut pandang payung besar ya. Oh kita tahu kok apa yang terjadi, akhirnya Kristus dimuliakan, akhirnya Bapa dimuliakan, all wells that ends well gitu ya. Semua akan menjadi baik kok, udahlah jangan takut, salib itu cuma sementara. Tapi saudara, Alkitab tidak memberikan kesan itu. Ya salib memang sementara, tetapi Alkitab tidak memberikan kesan seolah-olah itu ringan. Seolah-olah Kristus waktu mau disalib dia ketawa-tawa mungkin atau siul-siul. Oh aku akan disalib, gampang nanti hari ketiga bangkit. Saudara, Yesus bahkan mengatakan, boleh nggak ini nggak saya lakukan? Bolehkah aku tidak jalankan ini? Bolehkah sekiranya mungkin jika dikehendaki oleh Bapa, cawan ini lalu daripadaku? Dia doakan itu loh. Kalau saudara bilang kan dia rubah doanya, atau ya bukan rubah doa ya, tapi dia menundukkan kehendaknya kepada kehendak Allah. Dia mengatakan, oke, saya akan tundukkan kehendakku kepada kehendak Allah. Dia taat kok, tapi dia bergumul. Salib bukan hal ringan. Maka saudara, apa yang ditempuh oleh Allah, apa yang ditempuh juga oleh Kristus anak Allah, adalah sesuatu yang membuat kita sadar tidak ada krisis akan pisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena krisis terbesar adalah anak Allah jadi manusia dan dipaku di kayu salib. Krisis terbesar adalah Mesias mati di kayu salib. Nggak ada krisis yang saudara dan saya alami akan mengalahkan ini ya. Krisis apa kita alami? Nggak akan sebesar krisis Allah dihina oleh karena Kristus mati di kayu salib. Tapi itu pun Allah tempuh. Maka kita berpikir ulang tentang pemahaman kita yang penuh dengan kesoktahuan. Dan kita mundur lagi dan mengatakan saya harus rethink, memikirkan ulang. Bukan memikirkan ulang tentang apakah Alkitab itu benar atau tidak, apakah Allah itu Tritunggal atau bukan. Tapi memikirkan ulang tentang bagaimana saya mempunyai pengertian tentang Allah waktu ada di dalam krisis. Memikirkan ulang tentang makna hidup, tentang keindahannya, tentang pengertian tentang apa itu hidup. Apakah saya sudah mempunyai pengertian yang cukup tentang hidup, tentang bagaimana menikmatinya, tentang apa itu mulia, tentang apa itu kasih? Sudahkah saya kenal kasih? Kata kasih gampang sekali dikeluarkan oleh orang. I love you, aku mencintai, aku punya cinta untuk dibagikan. Tapi kita tidak mengerti cinta sampai kita lihat salib loh. Sampai kita tahu setega apa atau serela apa Allah mau maju, atau Allah mau datang, atau Allah mau tempuh untuk menjadikan kita miliknya kembali. Sedalam apa sih dia rela tenggelam untuk mengangkat kita yang tenggelam menjadi mulia seperti dia, menjadi mulia bersama dengan Kristus. Ternyata serela salib. Dan ini yang membuat kita bersyukur, sehingga kita mempunyai kekuatan untuk memikir ulang tentang hidup melalui renungan tentang salib. Ini hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga, saudara sekalian, teologia salib akan bentur dengan teologia already, teologia sudah. Kita percaya ada yang sudah dibawa dengan kedatangan Mesias. Bukankah ini yang tadi saya bagikan sebagai tema? Di saat krisis apa solusinya? Mesias. Di saat krisis apa solusinya? Kristus. Tetapi bagaimana kita pahami solusi ini? Sebagai already and not yet. Sudah dan belum. Salib membawa padang gurun bagi umat Tuhan. Bukan membawa Kanaan yang sempurna itu. Salib tidak membawa Eden jadi milik kita. Salib membawa padang gurun, perjalanan menuju Eden, menuju Yerusalem baru menjadi milik kita.
Surat Ibrani sangat mengerti ini. Saudara, di dalam daftar orang-orang yang ditulis oleh Ibrani, Ibrani berhenti menuliskan nama-nama sampai pada waktu Israel hampir masuk ke Kanaan. Setelah itu dia mengatakan, kalau saya mesti bicara juga Barak, Yefta, Simson, dan lain-lain, saya kehabisan waktu. Dia sengaja berhenti pada momen sebelum Israel masuk Kanaan. Kenapa dia berhenti di situ ya? Untuk memberikan sense kepada pembacanya bahwa kamu sedang di padang gurun, hai Kristen. Kamu belum masuk Kanaan, kamu masih di padang gurun. Tetapi kamu punya imam besar di padang gurun. Israel punya imam besar di padang gurun. Harun diangkat jadi imam besar di padang gurun. Israel punya kemah suci di padang gurun. Dan Ibrani mengatakan, kamu pun punya kemah suci sekarang. Mana kemah sucinya? Surga. Imam besarmu sudah masuk surga, sudah di ruang maha suci. Jadi kamu ada bait suci. Kamu jalan di padang gurun gak sendiri. Kamu memang jalan di padang gurun, tapi ada kemah suci di tengah-tengah kamu. Ini sesuatu yang Israel gak pernah bisa ngerti di padang gurun. 40 tahun mereka keliling dan mereka tidak pernah sadar berkat besar ada Allah tinggal di tengah mereka. Nah, ini kerusakan kita sebenarnya di dalam krisis. Kita merasa sudah already mendapatkan apa yang jadi pengharapan final. Kenapa ya? Saya bingung kenapa orang-orang bisa dengan gampang menengking penyakit misalnya. Kenapa tengking penyakit? Karena mereka pikir ini udah surga, ini sudah Yerusalem baru. Di Yerusalem baru gak akan ada penyakit. Di Yerusalem baru tidak akan ada air mata. Jadi orang yang tengking air mata, tengking sakit, dia rasa dia sudah di Yerusalem baru. Dia rasa sekarang adalah keadaan final. Dan saudara, orang yang rasa sekarang adalah keadaan final, sangat sulit untuk bertahan karena ini padang gurun. Kita nggak bisa terima kalau hidup kita bisa ada dalam keadaan goncang. Oh, nggak boleh goncang dong Tuhan, aku kan sudah milikmu. Kalau aku sudah milikmu, jangan biarkan bad things, jangan biarkan hal buruk terjadi pada saya. Tuhan akan bilang, aku tidak akan biarkan hal buruk terjadi padamu. Aku akan hapus segala penyakit dan air mata di dalam keadaan Yerusalem yang baru. Belum sekarang. Sekarang kamu di padang gurun. Kamu akan ada air mata. Kamu akan ada sakit. Kamu akan ada pergumulan karena krisis. Kamu akan jalani krisis demi krisis mungkin. Ini padang gurun. Nah, maka saudara, teologi salib mengingatkan kita akan hal ini. Karena teologi salib nggak mungkin already. Yesus yang bangkit dan datang kembali kedua kali. Baru already tuntas. Di salib ada already. Kerajaan dibawa. Yesus sudah datang. Tapi juga not yet. Karena rajanya belum datang lagi. Kita sedang menantikan sang raja. Awaiting the king. Kita menantikan sang raja. Belum datang. Belum. Not yet. Tapi dia sudah hadir pertama kali menebus dosa kita. Dosa sudah ditebus? Sudah. Umat Tuhan sudah disempurnakan dalam status? Sudah. Sudah disempurnakan di dalam segalanya? Not yet. Masih dalam proses. Masih di dalam pergumulan untuk berjalan ke sana. Maka krisis sebenarnya memberikan kepada kita sense padang gurun. Krisis membuat kita sadar kita memang masih padang gurun. Kalau saudara nggak pernah mau alami krisis, berarti saudara menolak untuk mengatakan ada hal yang not yet, yang belum digenapi. Saudara mengatakan sekarang belum Yerusalem baru, sekarang belum langit dan bumi yang baru, sekarang belum surga yang turun, belum. Nah, kalau saudara sadar ini belum, maka saudara harus siap bahwa Tuhan akan mengingatkan kita. Ini kata Calvin di buku Institutio ketiga. Tuhan akan mengingatkan kita bahwa kamu belum sampai, belum tiba. Tuhan akan ingatkan dengan beratnya perjalanan yang kau akan jalani. Dan krisis membuat kita memikirkan tentang ini. Dan saudara, teologi already akan hilang di krisis. Kalau benar-benar ini sudah already, kok saya sakit ya? Kok kalau sudah already, kenapa pandemi bisa kena ke orang Kristen? Bukankah ada pernyataan kemuliaan bagi Tuhan jika orang Kristen kebal corona misalnya? Bukankah gampang ya kita menginjili orang kalau ternyata kekristenan menawarkan kemampuan untuk hancurkan penyakit? Tapi saudara ingat, kekristenan diinaugurasikan, dibawa ke tengah-tengah bumi ini lewat salib. Bukan lewat kemampuan Yesus mengalahkan penyakit loh. Yesus sembuhkan orang sakit, iya. Tapi nggak pernah loh ada dikatakan, karena Yesus sembuhkan orang sakit, maka dosamu diampuni. Apakah engkau percaya pada Yesus yang sembuhkan penyakit? Percaya. Nah, dosamu diampuni. Enggak. Apakah engkau percaya Yesus yang tersalib? Itu berita Injil. Saudara nggak bilang, apakah engkau percaya Yesus sembuhkan penyakit? Jika engkau percaya, mengaku dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya bahwa dia menyembuhkan orang sakit, maka engkau diselamatkan. Enggak. Jika engkau percaya dia mati dan bangkit, maka engkau diselamatkan. Kepercayaan bahwa Yesus adalah penggenapan rencana keselamatan Tuhan dengan cara mati di kayu salib. Jadi waktu kita renungkan teologi salib, kita tahu inilah pernyataan kehadiran
dari kerajaan Allah, bukan kesembuhan. Dan kita akan merenung dan mengatakan, iya, memang masih not yet. Memang masih berjalan menuju tanah perjanjian. Kita ada di keadaan padang gurun atau bahkan exile, kalau menurut Calvin. Saya akan kutip perkataan dari Calvin. Calvin di dalam tulisannya Preface to the Bible, dia mengatakan, dekatnya Tuhan, the nearness of God. Dekatnya Tuhan itu bukan dengan mendekat dari jauh. Dekatnya Tuhan adalah dengan kehadirannya di dalam Roh Kudus. Dan dia terus melanjutkan dengan mengatakan, dekatnya Tuhan adalah penghiburan bagi orang di pembuangan. Sebab bagi orang di pembuangan, home is not a location. Rumah bukan lokasi. Home is union with God. Kalimat indah, ini kalimat belakangan, home is not location but union with God. Itu adalah rangkuman dari seorang namanya Bruce Gordon waktu dia pelajari Calvin. Bagi dia, Calvin sedang mengatakan home adalah union with God. Saudara sekarang di rumah loh. Saudara sekarang berada di dalam rumah karena Allah menyertai saudara. Tapi saudara di exile, sedang di pembuangan, sedang di padang gurun. Di dalam padang gurun, saudara menyadari belum sampai. Dan saudara renungkan salib, already and not yet. Ada unsur already, Tuhan hadir di tengah kita. Roh Kudus ada bersama kita. Ada unsur not yet. Kita di exile, kita di pembuangan, kita di padang gurun. Banyak kehausan, banyak kurang makan, banyak berjalan di terik matahari, banyak kesulitan, banyak ditindas, banyak dihantam, banyak dirugikan, banyak disengsarakan, banyak dibuat menderita, banyak hal yang membuat kita sadar ini masih exile, ini masih perjalanan di padang gurun. Namun salib menguatkan kita karena already Tuhan sudah hadir. Rumah kita adalah Allah beserta kita. Dan karena itu kita menjalani kehidupan exile ini dengan Tuhan. Kalimat yang indah kan? Dan ini hanya mungkin kita pahami dengan teologi salib. Bukan teologi already. Teologi udah beres. Teologi sudah final. Teologi sudah final menyengsarakan gereja. Karena mengajarkan umat Tuhan untuk kecewa terus. Karena mengharapkan kesempurnaan sekarang di tengah-tengah padang gurun. Saudara, teologi yang diajarkan banyak gereja itu seperti bilang kepada Israel di padang gurun, "Hei Israel, anggap aja ini Kanaan lah. Tapi ini bukan Kanaan. Udah jangan pikir, jangan pakai pikiran, pakai iman. Ini Kanaan, titik. Enggak, ini padang gurun. No, ini Kanaan, titik." Nah itu yang gereja ajarkan. Dan saudara, kalau gereja ajar begitu, itu sama dengan nabi palsu di tengah Israel, yang akhirnya Tuhan binasakan. Karena mereka mengatakan Kanaan adalah ini padang gurun, maka kami nggak boleh haus, kami nggak boleh lapar, kami nggak boleh kurang. Dan ketika ada kekurangan mereka bersungut-sungut. Kenapa bersungut-sungut? Karena mereka pikir ini Kanaan, ini already. Nggak boleh ada perjuangan apa-apa, tidak boleh ada kesulitan dan penderitaan. Tapi Musa akan mengatakan, enyahlah kamu hai nabi palsu, Tuhan akan menghukum kamu. Tuhan akan buktikan mana utusan Tuhan sejati dan mana yang palsu. Teologi salib mengingatkan kita bahwa perjalanan kita adalah perjalanan menuju akhir, yaitu langit dan bumi yang baru, kehadiran Tuhan yang sempurna, yang sekarang belum didapatkan sepenuhnya. Sudah, dan Tuhan sertai kita, belum, dan kita menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Ini poin yang keempat. Lalu saudara, poin yang terakhir, teologi salib itu akan bentur dengan teologi narsisisme. Teologi narsisisme. Saya tertarik dengan kutipan dari Freud yang dikutip oleh Carl Trueman. Carl Trueman mengatakan kalimat yang dia kutip dari Freud ya. Freud tulis buku judulnya Civilization and its Discontent. Kebudayaan dan segala kegelisahannya, ketidaktenangannya. Freud mengatakan di dalam buku itu bahwa budaya modern kita itu penuh dengan keseragaman, mirip-mirip. Negara satu dengan negara lain mirip, skill satu orang dengan skill orang lain mirip, keahlian yang satu dengan yang lain mirip, banyak hal mirip. Tetapi orang ingin dirinya lebih dari orang lain. Menunjukkan how much they are better than the other. Menunjukkan bagaimana dia lebih baik dari yang lain. Maka dia akan lihat minor differences. Perbedaan minor. Lalu perbedaan minor itu dijadikan alasan untuk dia menjadi narsis. Menggelikan ya. Saudara, kenapa saudara pikir saudara lebih hebat dari orang lain? Karena punya uang banyakkah? Itu kan minor differences. Apakah uang membuat saudara jadi manusia sedangkan yang gak beruang jadi gak manusia? Jadi ya harusnya yang nggak beruang manusia, yang beruang jadi beruang gitu mungkin ya. Nah saudara nggak mungkin mengatakan uang akan membuat aku lebih manusia dari yang nggak beruang. Berarti uang itu cuma minor difference. Pikiran yang pintar itu tidak menjadikan seorang lebih manusia daripada orang yang kurang bisa berpikir secanggih atau sepintar orang pintar. Berarti pikiran pintar adalah minor difference. Saudara punya skill.
punya particular set of skills gitu ya, punya skills yang khusus. Nah saudara mengatakan ini membuat saya lebih hebat dari orang lain. Really? Itu kan minor difference. Engkau tidak jadi lebih manusiawi karena punya keahlian. Engkau tidak jadi kurang manusia karena kurang keahlian. Atau mungkin yang lain, wajahku lebih ganteng, therefore saya adalah manusia yang lebih unggul. Saya lebih hebat dari yang lain karena aku ganteng. Enggak, itu minor difference, perbedaan minor. Enggak penting. Dan saudara, masa tiada krisis menyuburkan teologi narsisisme. Membuat saya merasa diri lebih baik dari yang lain karena perbedaan minor. Sayangnya gereja juga begitu loh. Saudara, saya percaya GRII didirikan bukan karena ada minor difference dengan gereja lain. Pak Tong berkali-kali mengingatkan, kalau nggak ada perbedaan signifikan, nggak perlu dirikan gereja. Kalau nggak ada kebutuhan darurat, kenapa harus dirikan gereja? Gereja yang sudah ada apa nggak cukup? Tapi karena darurat, maka saya harus dirikan gereja. Itu yang Pak Tong sering katakan. Ini bukan minor difference. Kalau nggak, gerakan liberal dan kemudian kekacauan di dalam tradisi karismatik yang liar akan mengambil alih gereja. Yang satu tanpa iman kepada tradisi karena percaya modernisme. Yang satu juga tanpa iman kepada tradisi karena percaya keliaran dan individualisme dan subjektivitas di dalam memahami wahyu Tuhan. Dua-dua benar-benar kacau. Dua-dua bukan gereja loh. Maka saudara, Pak Tong bilang saya harus dirikan gereja. Tapi setelah gereja reform ada, mungkin gereja reform satu dengan gereja reform lain, karena dalam keadaan yang sudah stabil, kurang krisis, mulai berpikir kami lebih hebat dari gereja reform lain kok. GRII yang satu lebih hebat dari GRII yang lain mungkin, karena ada minor difference. Kalau kami punya hamba Tuhan yang jenius, kalau kamu hamba Tuhannya kurang diakui sebagai hamba Tuhan jenius. Kalau kami punya jemaat yang bertambah terus, kalau kamu kok mandek ya? Minor difference. Kalau kami punya gedung lebih besar, kalau kamu gedungnya masih nyewa, minor difference. Tapi kita akan berusaha elevate, meninggikan diri kita lewat perbedaan minor. Kami lebih hebat dari kamu, perbedaan minor. Tapi saudara, krisis akan menolong kita. Karena krisis membuat perbedaan minor itu hilang. Krisis membuat kekuatan kita hilang, kita nggak bisa lagi banggakan itu. Krisis membuat mungkin kekayaan hilang, kita nggak bisa lagi gunakan minor difference. Karena sekarang semua sama, semua hanya manusia. Manusia yang kasihan, manusia yang nggak punya kebanggaan. Saya terus ingat perkataan dari seorang teolog ketika mengutip seorang yang ditindas, seorang Yahudi yang dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Ketika ada pengadilan bagi Nazi, saudara, setelah Perang Dunia Kedua selesai ada pengadilan ya, penjahat perang mereka itu, para Nazi. Nah setelah ada pengadilan untuk para Nazi, dia termasuk yang bersaksi. Lalu dia bersaksi, setelah dia selesai bersaksi, dia nangis. Orang bilang, sudah jangan nangis lagi. Semua sudah berakhir, penderitaanmu sudah selesai. Lihat para pembuat kamu menderita. Ini orang-orang yang tadinya punya senjata, punya kekuatan yang tindas kamu. Sekarang mereka akan dipenjara, mungkin dihukum mati. Jadi jangan khawatir, keadilan sudah terjadi. Tapi orang itu bilang, enggak, saya enggak nangis karena melihat derita saya, bukan. Lalu kenapa kamu nangis? Dia mengatakan, saya nangis karena sekarang saya melihat mereka yang tadinya kuat. Begitu masuk krisis, mereka sama rentannya dengan saya. Mereka sama lemahnya dengan saya. Mereka nggak ada apa-apanya juga. Nah saudara, ini dikatakan oleh Dostoyevsky, pada suatu saat kita semua akan menjadi orang yang cuma layak dikasihani. Kalau saudara sudah berada di dalam usia tua, sudah nggak bisa apa-apa lagi, sehebat apapun kamu dulu, sekarang kamu adalah orang yang cuma bisa dikasihani kok. Kalau saudara masih bisa melakukan banyak hal, puji Tuhan, tapi akan ada saat di mana kita semua cuma orang yang gak ada apa-apanya kok. Dan itu akan membuat kita sadar, yang membuat saya jadi manusia bukan kemampuan saya tadi loh. Karena saudara tidak akan anggap orang tua bukan manusia tentunya. Saudara gak akan setuju dengan ini ya, dengan mematikan orang demi kebaikan karena dia udah gak berguna lagi. Kita gak anggap manusia itu manusia karena dia mampu punya sumbangsi kan. Kita akan pelihara our elderly people, orang-orang tua, bukan karena mereka masih kita anggap berguna dan kita perlu bergantung kepada mereka, bukan. Karena mereka manusia, karena mereka orang yang kita hormati dan kasihi. Ketika mereka sudah tidak mampu lakukan apa-apa, kita tetap menunjukkan penghormatan dan kasih. Karena itulah manusia. Manusia yang sudah dipreteli dari segala kemuliaan tambahan, tetap adalah manusia karena dia gambar Allah. Manusia setelah dipreteli dari segala hal yang dunia jadikan kemewahan, dia tetap manusia karena dia gambar Allah. Maka saudara, Tuhan punya cara untuk membuat kita menyingkirkan segala minor differences dengan cara krisis. Tidak ada lagi perbedaan minor yang kita bisa banggakan karena kita semua ditimpa krisis. Kalau krisis itu terjadi.
Dan saudara, ini membuat kita lebih mengerti teologi salib. Salib menunjukkan kemanusiaan itu bukan karena kemampuan untuk memukau dunia dengan segala atribut tambahan yang dunia inginkan. Banyak hal yang diinginkan oleh dunia ini. Many desirable things. Banyak hal yang dunia ini tawarkan sebagai hal yang menyenangkan untuk menambahkan kemanusiaan kita. Sehingga kita bisa berbangga dan mengatakan, saya lebih hebat dari yang lain. Tetapi segala tambahan itu cuma minor differences, kata Freud. Dan bodohnya menurut Freud, manusia melakukan itu, memakai minor differences untuk menjadikan dirinya lebih baik dari yang lain. Narsisistik. Nah, harap kita bisa merenungkan teologi salib supaya kita dihancurkan dari segala keinginan untuk menjalankan teologi narsisistik. Teologi narsisistik dari minor differences. Biar kita tidak menjadi orang yang terlalu gampang mempercayai hal-hal yang sifatnya minor. Saudara, Carl Trueman mengatakan hal yang bagus ya. Dia mengingatkan bahwa gereja itu punya pengakuan iman. Mari pegang itu. Bukan pegang pengakuan bahwa diriku lebih baik. Kita punya pengakuan iman yang sama. GRI punya pengakuan iman yang sama. Entah itu pusat, entah itu cabang, dan gereja reform yang lain yang mau berjuang sama-sama dengan pengertian yang Alkitab sendiri bagikan, mempunyai kredo yang sama. Biar itu yang jadi identitas yang menyatukan. Bukan keunggulan yang kita cari-cari. Bukan keunggulan yang kita paksakan, yang dunia kagumi, tapi yang Tuhan anggap nothing. Nah, waktu kita renungkan kayu salib, kita tahu Kristus sedang dipreteli dari segala kemuliaan duniawi dan bahkan digantikan dengan yang karikatur. Saudara, saya benar-benar terharu kalau merenungkan hal ini ya. Mahkota Kristus adalah mahkota duri. Jubahnya jubah palsu. Tongkatnya tongkat palsu, diambil kemudian dipukulkan lagi ke kepala dia. Aduh, ini permainan benar-benar untuk menghina loh. Masa kamu raja, lihat kamu cuma kayak mainan. Saudara, bayangkan seorang raja pakai tahta mainan, pakai tongkat mainan anak-anak, lalu pakai mahkota-mahkotaan yang dibuat dari karton, lalu jalan-jalan bilang saya raja, itu benar-benar memalukan. Dan Kristus dipreteli dari segala minor differences, yang kita nggak sadar itu minor. Kristus dipreteli dari segala hal yang akan membuat dia lebih agung dari orang lain. Orang tanya, apakah engkau raja? Yesus bilang, ya, untuk itulah aku datang. Raja kok nggak ada mahkota? Tapi Yesus mau mengatakan, mahkotaku adalah kerelaanku menjalankan kehendak Bapa. Ini bukan minor difference. Tapi mahkota emas itu yang ada berlian-berliannya, yang ada tulisan King of Kings, kalau itu asli, itu cuma minor difference, itu nothing. Mahkota emas itu nothing. Jubah mewah itu juga nothing, itu minor difference. Di salib, Yesus dipreteli dari segala kemuliaan dunia, tapi Yesus tidak rasa terganggu dengan kekurangan kemuliaan dunia itu. Dia nggak berseru di atas kayu salib, aduh saya kasihan, kenapa saya tidak dihormati lagi? Kenapa saya tidak diberikan kemuliaan yang pantas saya miliki? Kenapa saya dihina? Enggak ada kalimat itu, karena dia tidak sedang merasa, dia dipreteli dari kemuliaannya. Itulah salib. Nah, maka saudara sekalian, kita boleh mengingat ini ya, kita dapat merenungkan kembali dan menyadari, teologi narsis itu nggak cocok untuk krisis. Teologi narsis cuma cocok untuk keadaan damai palsu, keadaan baik sementara. Dan banyak kali mungkin karena kita sudah lama nggak dapat krisis ya, kita terlalu nyaman dengan keadaan baik yang sementara, sehingga kita lupa teologi salib. Kita cuma ingat teologi narsis, kita cuma ingat hal apa yang bikin aku lebih unggul dari orang lain. Kamu tahu nggak, saya hamba Tuhan lebih hebat atau orang Kristen lebih hebat dari kamu. Kenapa? Karena saya sudah baca Institutio 5 kali, minor difference. Kenapa kamu anggap diri kamu lebih hebat? Oh, karena saya sudah lakukan pelayanan ini itu, minor difference. Pada waktunya ketika semua dipreteli dari saudara, saudara cuma akan bersukacita karena salib. Dengan menyadari di atas kayu salib, Allah meninggikan sang anak, menerimanya, dan menyatakan perkenanannya pada dunia, pada orang percaya. Karena Kristus mati di atas kayu salib. Tidak ada yang berguna dari perbedaan minor yang kita sering angkat untuk menunjukkan kehebatan kita. Ketika dalam krisis, kita sadar semua itu tidak berguna, dan kita kembali merenungkan salib dan menyadari di atas kayu salib ada teologi yang paling utama, yaitu teologi di mana kemuliaan manusia tidak dinilai berdasarkan minor difference yang diberikan, perbedaan minor yang diberikan. Manusia adalah manusia karena dia menjalankan kehendak Allah dan menjalankannya dengan segala kerelaan. Itu manusia. Salib adalah cara untuk kita mengingat kembali esensi jadi manusia. Nah, ini hal yang keempat, harap kita boleh dikuatkan dan menyadari di dalam krisis, hanya teologi salib yang bisa memberikan kepada kita sense bahwa kita adalah orang yang menikmati pekerjaan Tuhan,
Teologi salib adalah satu-satunya teologi yang membuat kita sadar di dalam krisis kita perlu bergumul kembali untuk memahami hidup, mengerti rencana Tuhan setelah sebelumnya kita terlalu mengurung rencananya di dalam keadaan yang kita pikir kita sudah tahu. Teologi salib mengingatkan kita sedang dalam perjalanan menuju kepada Yerusalem yang baru. Teologi salib mengingatkan kita bahwa tidak ada perbedaan minor yang penting untuk meningkatkan kemanusiaan kita. Yang ada adalah kerelaan untuk mengasihi yang dinyatakan di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena setiap bagian hidup kami adalah pendidikan dari Tuhan untuk kami makin mengenal Kristus. Terima kasih jika kami boleh berada dalam keadaan suka. Terima kasih jika kami boleh berada dalam keadaan krisis. Karena kami boleh makin kenal Kristus. Terima kasih karena Kristus menjadi milik kami dan kami menjadi milik Bapa selama-lamanya. Kiranya Tuhan yang menguatkan setiap kami yang sangat memerlukan firman, penyertaan, dan kehadiran Tuhan. Pimpin kami untuk bersuka cita karena Tuhan. Biarlah kami tidak bermegah karena kekuatan kami, karena kekayaan kami, karena hikmat kami. Biarlah kami bermegah di dalam salib Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, seminar kita sampai di sini. Dan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa memberikannya melalui nomor rekening dan QR Code yang ditayangkan di layar saudara. Selamat malam, Tuhan memberkati.